Oke, baik. Saya buka dulu ya teman-teman online dan juga teman-teman offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita absensi dulu ya. Kalau untuk teman-teman yang online, ini sudah saya lihat tadi udah masuk semua. Sekarang saya absensi dulu untuk teman-teman yang ada di kelas. Mbak Alfia hadir ya. Alfania, sorry. Mbak Aninda hadir. Mbak Aurora. Oh ya, sorry. Mas Bintang hadir. Sorry Mas. Mbak Ceresia hadir. Hadir semua sih ya. Ada orang asing kah di sini? Nggak ada ya. Oke, udah. Oke teman-teman, langsung aja ya. Kemarin kan kita sudah bahas terkait dengan awal pengantar dari auditing. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, kita akan melanjutkan materi yaitu profesi CPA dan juga laporan audit. Oh ya, kemarin kan ada PR ya saya dari Mbak Mbak Cece sama Mas Imam kalau nggak salah. Kalau Mas Imam itu tanya terkait dengan siapa yang mengaudit Bank Dunia. Nah, ternyata Mas, waktu saya cari-cari info itu, ternyata Bank Dunia itu memang diaudit oleh KAP eksternal. Nah, biasanya KAP eksternal itu bukan KAP yang ecek-ecek. Bukan kantor akuntan publik yang kecil-kecil, bukan. Tapi dia langsung ditangani oleh Big Four. Jadi nanti kita akan bahas KAP apa aja yang termasuk KAP Big Four. Jadi KAP Big Four itu ada 4 KAP terbesar di dunia dan ini tuh emang kayak KAP raksasa di dunia ini kayak gitu. Dan itu udah tersebar di beberapa negara. Nah, itulah yang menangani Bank Indonesia kayak gitu. Terus kemarin KPP, Kantor Pelayanan Pajak, itu diaudit Mbak, tapi diauditnya oleh pemerintah kayak gitu. Bedanya kayak gitu kan soalnya KPP pun juga itu kan ada di bawah pemerintah. Jadi ya udah yang melakukan audit bukan audit eksternal, tapi audit pemerintah kayak inspektorat, BPKP, BPK kayak gitu. Seperti itu. Gitu ya. Ada yang mau tanya sebelum saya masuk ke materi selanjutnya? Tidak. Oke. Kalau saya kecepatan coba ini ya, bilang ya. Baik teman-teman yang di Zoom ataupun yang di kelas. Nah, jadi yang pertama kita akan belajar terkait dengan profesi CPA. Jadi CPA itu kepanjangan dari Certified Public Accountant. Kasarannya itu profesi audit gitu loh. Biasanya kalau di luar negeri itu auditor itu dikatakan yaitu CPA. Orang yang bergelar CPA. Jadi audit senior, partners yang punya KAP itu pasti memiliki gelar CPA. Jadi misalkan kayak Mbak Cece, Cece bla bla bla, koma CPA kayak gitu. Nah, itu berarti dia menandakan bahwa orang tersebut itu sudah kompeten dalam melakukan audit kayak gitu. Jadi diizinkan untuk membuka kantor akuntan publik seperti itu. Tapi nggak hanya gelar itu saja. Biasanya orang yang memiliki izin untuk bekerja di kantor akuntan publik atau mendirikan kantor akuntan publik itu harus memiliki beribu-ribu jam pengalaman kayak gitu. Jadi harus berpengalaman dulu menjadi audit junior, audit senior, baru nanti kalau udah punya pengalaman yang banyak, terus dia udah CPA, barulah dia dapat izin mendirikan KAP kayak gitu. Jadi nggak semerta-merta boleh mendirikan KAP gitu enggak. Oke, ada yang chat. Bu, kantor konsultan pajak itu bisa diaudit tidak? Mbak Safety, pertanyaan dari Mbak Safety, benar Mbak? Bisa. Memang kantor konsultan pajak itu pun juga kan di bawah pemerintah. Jadinya kantor konsultan pajak juga, kantor konsultan pajak itu yang swasta ya maksudnya ya Mbak Safety ya? Oke, kalau swasta juga diaudit, Mbak. Auditnya pakai audit eksternal gitu. Kalau KKP tadi itu kan di bawahnya pemerintah. Dia diaudit oleh audit pemerintah. Kalau konsultan itu juga diaudit oleh auditor eksternal. Seperti itu, Mbak Safety. Oke, kalau ada yang tanya lagi, bisa di chat atau langsung ngomong, nggak apa-apa, guys. Gimana, Mbak Safety? Kalau ada yang kurang paham, bilang ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Yang di online, yang di Zoom aman? Saya takut kecepatan sih, guys. Oke, aman ya? Aman, Bu. Oke, saya lanjut. Nggak usah diklik. Nah, ini teman-teman. Jadi pengertian dari kantor akuntan publik, nggak kelihatan ya, kena ini ya. Nah, kantor akuntan publik itu merupakan perusahaan atau firma yang menyediakan layanan jasa profesional di bidang akuntansi dan audit kepada kliennya. Pernah tahu kantor akuntan publik gak di Malang? Pernah ya, di Suhat itu kan ada banyak. Kayak KAP apa sih, aku lupa namanya. Itu ada di Suhat depannya Poltek itu ada gang. Itu masuk itu ada KAP. Hartono atau Haryono gitu. Nah, teman-teman di Indonesia maupun di luar negeri, maksudnya di dunia lah ya, jenis KAP itu ada empat. Ada kantor KAP yang internasional, ada yang nasional, ada yang regional, dan juga ada yang lokalan kecil, kayak gitu. Nah, kantor internasional itu yang seperti saya bilang tadi, ada KAP Big Four namanya. Jadi KAP Big Four itu ada Deloitte, pernah dengar? EY, gitu-gitu. Deloitte, EY, KPMG, PwC, kayak gitu. PwC ngomongnya apa? PwC. Tapi biasanya kalau orang-orang ngomong itu PwC gitu. Nah, ini kalau teman-teman tahu ini merupakan kantor akuntan publik terbesar, gede banget dia itu. Gede banget. Di setiap negara itu ada KAP ini saking gedenya. Dia diawali itu awalnya itu ada di Amerika. Terus membesar, membesar sehingga dia berafiliasi dengan berbagai negara. Di Indonesia pun juga ada kayak gitu. Nah, biasanya teman-teman, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan go public kayak Indofood misalkan ya, terus ada Bank BCA kayak gitu-gitu, Bank BNI, Mandiri dan lain sebagainya, biasanya dia menggunakan KAP Big Four. Gudang garam, pokoknya perusahaan yang gede-gede lah. Itu pakai KAP Big Four, kebanyakan gitu. Perusahaan-perusahaan besar Mayora gitu-gitu ya. Nah, kalau kantor nasional itu memiliki cabang di sebagian kota besar di suatu negara. Jadi, kalau Deloitte, Ernst, KPMG, dan PwC, ini kan apa ya, Indue itu kan ada di Amerika ya. Terus saya katakan tadi, KAP ini berafiliasi dengan KAP-KAP di negara lain. Nah, jadi di Indonesia itu ada beberapa KAP yang berafiliasi dengan KAP Big Four. Nah, itu yang dinamakan kantor nasional. Kayak gitu. Nanti saya jelaskan satu-satu. Terus kantor regional. Kantor regional ini kasarannya itu dia tingkatnya, kualitasnya itu di bawah KAP Big Four dan juga KAP nasional. Dan KAP lokal itu merupakan KAP-KAP kecil yang ada di negara, di kota-kota kayak di Malang itu misalkan KAP HJA, pernah tahu nggak namanya? Hari Purnomo dan Jaswadi kayak gitu-gitu. Itu kantor akuntan publik yang dimiliki oleh dosen Poltek, teman-teman. Itu ada di Gria Santa. Tuh, contohnya kayak gitu. Udah, next. Udah? Oke, ini saya jelaskan satu-satu ya. Nah, ini kantor internasional. Ini apa nih namanya logonya ya? Ada Deloitte, EY, KPMG, dan PwC. Ini landing Indonesia, guys. Itu ada di Jakarta semua. Terpusat di Jakarta ini. Nah, terus kantor internasional itu adalah KAP-KAP Indonesia yang berafiliasi dengan mereka. Kayak gitu. Jadi KAP-KAP gede ini, KAP-KAP terbesar di Indonesia ini itu dia itu, sorry, ini kayaknya aku salah deh. Ini belum saya ganti, ada KAP satunya yang Deloitte. Nanti coba saya ganti. Nah, ada misal ada KAP Tanudirejo, KAP Purwantoro, KAP Sidarta. Terus ini saya lupa ya, Deloitte itu apa? Nanti coba saya lihatnya. Nah, ini merupakan KAP-KAP besar di Indonesia. Karena dia itu besar dan kualitasnya udah bagus, maka dia berafiliasi dengan kantor internasional ini. Sehingga tulisannya kayak gini. KAP Tanudirejo Wibisono, Lintis, dan Rekan. A member firm of PwC Global Network. Kayak gitu. Paham maksudnya ya? Jadi dia itu kayak kasarannya karena dia itu kualitasnya bagus dan udah punya akuntan atau auditor yang mumpuni, maka dia itu
berhak untuk menjadi anak dari PBC ini. Kayak gitu. Maksudnya layak lah untuk dijadikan anak sebagai PBC. Itu paham ya? Oke. Ada yang mau tanya? Paham? Yang di online aman ya? Oke, next. Waduh. Nah, kalau kantor regional itu dia itu lebih di bawahnya Big Four kayak gitu. Contohnya RSM Indonesia. Nah, SRM Indonesia ini meskipun dia itu bukan termasuk Big Four, tapi juga langganan perusahaan-perusahaan gede yang go public. Biasanya dia sering muncul ada KAP RSM kayak gitu. Itu termasuk gede, tapi dia bukan Big Four dan bukan KAP terbesar di Indonesia. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini adalah KAP lokal. Kalau teman-teman tahu, ini tuh ada di Bundul kayaknya. Kantor Akuntan Publik Aksin Handoko Tomo, tahu nggak? Nggak. Nanti kalau jalan-jalan ya lihat ya, kalau ada kantor akuntan publik, oh itu berarti yang kita pelajari hari ini kayak gitu. Mungkin teman-teman nggak notice soalnya karena apa? Karena kantor kantor akuntan publik lokal itu tuh biasanya ada di ruko-ruko kayak gini, guys. Nah, kecil. Beda kan dengan KAP Big Four tadi yang ada di gedung-gedung tinggi. Kalau mereka itu ada kecil-kecil kayak gini. Ini Haji A, ini Supriyadi. Supriyadi ini yang di Suhat. Kalau kalian tahu di depan Poltek ada Indomaret ya. Coba lihat nanti di plangnya depan Indomaret itu ada KAP Supriyadi gitu. Coba nanti lihat ya. Kalau nggak salah itu Supriyadi deh. Kalau nggak salah ya. Ada yang pernah lihat nggak? Nggak, nggak notice soalnya ya. Nah gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya ada empat. Ada internasional, nasional, regional, dan lokal. Ini hanya sekedar tahu aja sih. Biar teman-teman tahu. Dan nanti pasti yang kalian lihat di laporan keuangan kebanyakan itu KAP Big Four. EY dan kawan-kawan di Deloitte kayak gitu-gitu. Nah, kegiatan KAP. Ini sudah kita bahas ya kemarin ya. Jadi kegiatan KAP itu bukan hanya jasa assurance dan juga jasa non assurance saja. Tapi maksudnya bukan hanya jasa assurance saja, tapi juga ada jasa non assurance. Jadi di KAP itu dia menyediakan layanan atau jasa audit, review kayak gitu-gitu. Tapi bukan hanya itu saja. Mereka juga memiliki jasa yaitu membantu para perusahaan-perusahaan kecil yang memang membutuhkan pembukuan akuntansi, mereka mampu membantu dan mereka mau gitu loh, asal dibayar gitu ya. Nah, bayarnya itu nggak sebanyak waktu audit. Kayak gitu. Jadi dia hanya bantu bagaimana sih cara menyusun laporan keuangan gitu. Terus kalau ada manajer, seorang manajer di perusahaan pengen konsultasi bagaimana sih cara mengelola laporan keuangan yang baik, itu boleh di KAP kayak gitu. Nah, biasanya yang menerima kayak gini-gini itu KAP lokal tadi itu, yang kecil-kecil kayak gitu. Itulah banyak sih kayak gitu. Jadi mereka nggak hanya menerima audit dan review, tapi juga mereka menerima jasa pembuatan laporan keuangan. Asalkan pembuatan laporan keuangan, misalkan KAP HJA membuatkan laporan keuangan di perusahaan A. Nantinya kalau perusahaan A itu membutuhkan audit, mereka nggak boleh ke KAP HJA kayak gitu. Jadi nggak boleh ada kong kali kong apa ya timbal balik gitu nggak boleh. Oke, ada pertanyaan. Bu, apakah KAP boleh menyimpan aset milik klien? Kalau aset itu tidak, Mbak Ari. Jadi kalau di KAP itu dia itu hanya menyimpan data-data milik klien. Kalau aset enggak. Jadi kalau teman-teman nanti ada kesempatan masuk ke kantor akuntan publik ya, di situ itu pasti ada satu ruangan khusus. Itu ada map-map gede, map-map gede gitu, dipilah-pilah, ditata rapi kayak gitu. Nah itu merupakan data-data klien dari 10 tahun terakhir kayak gitu. Jadi 10 tahun terakhir data-data klien itu nggak boleh dibuang terlebih dahulu. Karena apa? Karena nanti takutnya ada peer review atau apa, mereka membutuhkan data-data yang sudah mereka audit. Kayak gitu Mbak Ari. Jadi yang disimpan oleh KAP itu bukan bukan aset ya, nggak boleh. Kalau aset itu memang bukan hak dari KAP. Tapi KAP itu menyimpan yang namanya data dan rahasia klien. Dan itu data dan rahasia klien itu tidak boleh disebarluaskan. Itu wis mutlak nggak boleh. Seperti itu Mbak Ari, bagaimana Mbak? Yang di kelas ada pertanyaan? Tidak, oke.
Nah, hierarki KAP. Kalau misal di kampus ya, misal hierarki itu ada mahasiswa, terus atasnya ada dosen, terus ada apa? Ketua prodi, terus ada dekan, terus apa? Ada rektor, wakil rektor, ada rektor kayak gitu ya. Kalau di KAP teman-teman itu ada empat ini yang paling utama. Jadi ada asisten staff, itu dia itu pengalaman yang paling kecil. Misalkan kalian nanti lulus ya, pengen kerja di KAP atau misalkan nanti kalian pengen itu PKL. Udah PKL belum di sini belum ya? Nah, kalian bisa tuh biasanya teman-teman KAP itu merekrut asisten staff itu dari ini, dari apa? Mahasiswa-mahasiswa magang. Kayak gitu. Dulu itu waktu saya S1 teman-teman, itu saya magang di KAP. Namanya KAP HJA tadi itu yang milik dosen Poltek. Nah, terus ternyata setelah saya lulus, saya dipanggil lagi untuk bekerja menjadi asisten staff. Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman misalkan pengen magang ya, kalau nggak di biasanya kalau karyawan magangnya di mana? Di Oh, di tempat kerja ya. Iya ya. Oh, alah, nggak apa-apa deh. Nggak, misalkan aja gini ya, kalau kalian lulus misalkan mau pindah kerja menjadi auditor gitu ya. Kalian bisa daftar di KAP. Biasanya sering bukaan. Soalnya di KAP itu perputarannya cepet. Biasanya kayak gitu. Nah, ada asisten staff itu 0 sampai 2 tahun. Bisa dikatakan asisten staff ini audit junior atau junior audit. Itu pernah dengar kan junior audit gitu. Nah, ini asisten staff. Jadi pengalamannya itu hanya 0 sampai 2 tahun. Kayak gitu. Terus atasnya ada auditor senior atau penanggung jawab. Dua pengalamannya itu 2 sampai 5 tahun. Biasanya kalau kita bekerja ya, pengalaman saya menjadi asisten staff, itu kita tanggung jawabnya langsung ke auditor senior, nggak langsung ke atas tapi ke auditor senior dulu. Jadi auditor senior itu yang mengarahkan kita, yang ngajarin kita, yang menilai apakah pekerjaan kita udah benar atau enggak. Kayak gitu. Terus di atasnya itu ada manajer. Manajer itu yang membantu pengelolaan KAP lah kayak gitu biasa ya. Teman-teman udah tahu manajer itu kayak apa itu ya sama kayak di perusahaan. Nah, kalau partner teman-teman, partner itu adalah pemilik KAP. Yang mendirikan KAP itu partner namanya. Bukan ketua, bukan apa ya, bukan direktur. Tapi kalau di KAP itu eh, pengertiannya tuh apa namanya ya? Istilahnya adalah partner. Dan dia itu harus memiliki pengalaman 10 tahun ke atas. Beribu-ribu jam pengalaman ia melakukan audit itu baru bisa menjadi partner dan membangun sebuah KAP. Kayak gitu. Jadi kayak kalau dokter praktek di rumah kayak gitu tahu kan ya? Dokter praktek gitu. Nah, itu pun juga sama halnya dengan auditor. Jadi dia nggak hanya misal lulus S1, lulus S2 terus punya CPA kayak gitu ya, ujuk-ujuk langsung mendirikan KAP itu nggak bisa. Harus ada pengalaman kayak gitu. Paham dari sini? Oke. Nah, regulasi. Nah, jadi teman-teman ya, kalau ini sekedar pengetahuan aja, kalau di internasional itu ada yang namanya Sarbanes-Oxley Act. Ini itu kayak undang-undang gitu loh. Undang-undang yang mengatur transparansi perusahaan. Kayak jangan sampai perusahaan itu ada yang melakukan korupsi, ada yang melakukan manipulasi laporan keuangan, ada yang kong kali kong dengan auditor kayak gitu. Itu namanya Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act kayak gitu. Ini di internasional. Tapi kalau di Indonesia itu ada peraturan-peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi mereka setara. Kayak gitu. Tujuannya sama. Tujuannya itu menjaga transparansi perusahaan dalam menerbitkan sebuah laporan keuangan. Yang otomatis dia itu laporan keuangannya itu sudah diaudit oleh seorang auditor kayak gitu. Terus ada lagi organisasi yang penting juga teman-teman. Namanya IAP. Apa kepanjangannya? Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, ya Institut Akuntan Publik Indonesia. Jadi IAP itu tugasnya atau wewenangnya ya, tanggung jawabnya itu menetapkan standar profesional akuntan publik. Nah, jadi apa yang ngarani yo? Pedomane akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya itu mereka lihat dari SPAP ini. Kayak gitu. SPAP yang diterbitkan oleh IAPI.
Terus mengelola sertifikasi akuntan publik. Ketika teman-teman nanti pengen sertifikasi, boleh buka webnya IAP. Pasti di situ ada berbagai macam sertifikasi termasuk CPA. ACPA, ada ACPA dan CPA. ACPA itu biasanya itu tingkatan yang paling dasar teman-teman. Biasanya dilakukan oleh anak-anak yang baru lulus S1 kayak gitu, itu bisa mengikuti ACPA kayak gitu. Jadi kayak adiknya CPA gitulah. Terus itu juga IAP itu melakukan pembinaan dan pengembangan profesional. Jadi biasanya itu tiap tahunnya, tiap 3 bulan sekali itu IAP itu mengadakan kayak workshop kayak gitu-gitu. Khusus untuk seorang auditor gitu. Jadi mereka belajar bareng dan melakukan pembinaan dan pengembangan secara profesional. Terus juga mendukung dan mewakili profesi akuntan publik dan menetapkan kode etik akuntan publik. Kalau di dokter itu apa namanya? Ikatan Dokter Indonesia. Pernah dengar? ID itu kan ya. Kalau di kantor akuntan publik, sorry, kalau di auditor namanya IAP. Gitu. Jadi mereka setara lah kayak gitu. Jadi yang menaungi pekerjaan-pekerjaan atau menaungi seorang auditor. Kayak gitu. Paham? Oke, next yo. Cepet kok iki guys. Enggak sih, masih banyak sih. Nah, ada pengendalian pengendalian mutu audit ini namanya. Gak kelihatan ya? Nah, jadi seorang KAP, sorry sorry, pengendalian mutu KAP. Jadi kantor akuntan publik itu juga melakukan pengendalian mutu, teman-teman. Pengendalian mutu itu biasanya dilakukan oleh IAP tadi. Apa IAP tadi apa kepanjangannya? Oke, Institut Akuntan Publik Indonesia. Jadi dia itu bertanggung jawab atas pengendalian mutu dan pengawasan kualitas KAP. Jadi ini pun juga IAP itu melakukan pengendalian mutu itu kayak secara apa sampling kayak gitu. Sampling kira-kira dinilai apakah kualitas KAPA ini sudah sesuai dengan standar pengendalian mutu atau belum kayak gitu. Terus itu juga IAP itu yang ini, yang apa itu namanya? Yang mengadakan peer review atau penilaian sejawat. Kemarin kan tak ceritakan ya bahwa KAP itu diaudit oleh KAP lainnya kayak gitu. Nah, itu diinisiasi oleh IAP. Seperti itu, teman-teman. Terus itu Kemenq melalui PPK. Jadi PPK itu saya lupa kepanjangannya. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Nah, jadi PPPK ini, P3K ini yang mengawasi layanan audit terhadap entitas tertentu. Jadi hampir sama dengan IAP sih, teman-teman. Terus ada juga OJK. Tapi OJK ini melakukan pengawasan secara tidak langsung. Karena OJK ini itu melakukan pengawasannya itu nggak langsung ke KAP-nya, tapi ke perusahaan yang telah diaudit kayak gitu. Nah, terus internal KAP. Jadi KAP sendiri itu secara internal juga wajib melakukan sistem pengendalian mutu. Kayak gitu. Jadi banyak ya, mata-matanya itu banyak sekali. Selain dari internal KAP sendiri, itu ada OJK, PPPK, dan IAP. Dulu itu waktu saya kerja di KAP, itu pernah ke sampling. Ke sampling itu, wah bingungnya itu bingung-bingung parah banget. Soalnya apa tiba-tiba langsung mau didatangi oleh ini P3K ini untuk menilai kira-kira apakah layanan yang sudah diberikan oleh KAP ini sudah baik atau benar sudah baik atau belum kayak gitu. Dan itu tuh sampai bukti-bukti yang disimpan 10 tahun ke belakang itu dibongkar semua. Dilihat kayak gitu. Mana nih perusahaan-perusahaan yang ke sampling kayak gitu dilihat secara detail laporan auditnya itu. Kayak gitu. Jadi ada berapa mata-mata nih? Ada 4 mata. IAP, Kemenq melalui PPPK, OJK, dan internal KAP. Benar-benar jadi eh, punya KAP itu sangat berat sekali sih tanggung jawabnya teman-teman. Kalau dia itu melakukan pelanggaran, ketahuan melakukan pelanggaran, dia itu bisa saja kena sanksi dari 2 mata ini, yaitu Kemenq, dari PPPK dan juga OJK kayak gitu. Jadi bisa sanksinya itu 2, double kayak gitu, sampai segitunya. Oke, sudah ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke.
Teman-teman online tanya, oh ya Mas Yudis. Di keterangan KAP ada keterangan KAP wajib memiliki sistem pengendalian. Mm-mm. Pengendalian wajib SPM itu apa? Ah, SPM itu standar pengendalian mutu. Ini nih Mas, sorry. Standar pengendalian mutu. Jadi SPM ini itu yang dikeluarkan oleh IAPI. Jadi memang KAP itu harus punya yang namanya sistem pengendalian mutu internal. Jadi dulu itu saya lihatnya dalam bentuk buku pedoman gitu loh guys. Kayak buku kecil A4 gitu. Itu ada buku pedoman itu kayak kode etiknya itu apa aja. Dan mereka bikin itu mengacu pada SPM. Mm-mm, kayak gitu. Tak catatnya aku lupa tadi. Oh di sini aja deh. Kayaknya bukuku ketinggalan deh. Yang online teman-teman aman ya. Bisa langsung on mic teman-teman yang online. Nah, jadi ini isinya standar pengendalian mutu KAP teman-teman. Secara garis besar itu dia itu menceritakan atau standar KAP itu masih tak cari kata-kata yang enak. Jadi standar KAP, standar pengendalian mutu KAP yang harus dibentuk oleh KAP itu harus memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 unsur ini. 6 unsur ini. Jadi yang pertama terkait dengan tanggung jawab kepemimpinan dalam pengendalian mutu. Itu harus diatur. Maksudnya tahu kan istilah tone at the top? Jadi sebuah perusahaan, sebuah KAP itu berjalan baik atau tidaknya itu pasti bergantung dari ketuanya. Kayak gitu. Kalau di organisasi kan kayak gitu. Kalau ketuanya itu blegedes, pasti bawahnya juga kayak gitu. Kalau ketuanya bagus, pasti bawahnya juga ikutan bagus. Lingkungannya bagus, pasti bawah-bawahannya, maksudnya anggota-anggotanya juga ikut bagus. Itulah kenapa pentingnya harus diatur standar tanggung jawab kepemimpinan dalam pengendalian mutu. Kayak gitu. Terus juga harus membahas terkait dengan etika profesional dan independensi. Terus juga penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien. Jadi ini pun juga harus diatur, maksudnya penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien ada yang tahu nggak? Jadi maksudnya itu teman-teman, eh, seorang auditor, seorang KAP, bukan seorang, sebuah KAP itu tidak boleh melakukan audit kepada perusahaan yang memiliki hubungan spesial. Kayak gitu. Misalkan, saya punya KAP, terus itu adik saya punya perusahaan. Nah, karena kita punya hubungan sedarah, itu akan lebih baik dan sangat apa ya, sangat harus berhati-hati ketika saya memutuskan untuk mengaudit perusahaannya adik saya sendiri kayak gitu. Itu perlu dihindari. Soalnya apa? Takutnya sifat independensi dari seorang auditor itu akan hilang. Gitu ya? Paham ya? Teman-teman kelihatan nggak yang di situ? Kelihatan kan? Nggak apa ya? Oke. Terus selanjutnya, sumber daya manusia dan kompetensi auditor. Tentu dong harus diatur. Jadi seorang auditor itu harus benar-benar memiliki kompetensi yang baik. Nah, terus bagaimana Bu dengan staf auditor tadi yang pengalamannya 0 sampai 2 tahun? Nah, itu bisa dilihat dia S1-nya apa gitu. Nggak mungkin kan S1-nya pertanian terus tiba-tiba diangkat menjadi staf auditor. Kan nggak mungkin. Jadi minimal harus S1 akuntansi. Kayak gitu. Jadi eh, kalau ekonomi pembangunan pun itu juga sulit. Manajemen itu ya juga sulit. Karena apa? Karena kan dia nggak tahu bagaimana laporan keuangan itu seperti apa. Itu kan nggak tahu apa ya lebih tahu anak akuntansi lah dibandingkan anak manajemen gitu kan soalnya ya laporan keuangan itu ya panganannya area auditor area akuntansi kayak gitu. Nah, terus selanjutnya pelaksanaan audit dan kualitas pekerjaan. Jadi ketika melakukan audit itu harusnya bagaimana itu juga harus diatur. Terus pemantauan kualitas secara internal. Jadi di KAP sendiri teman-teman itu diwajibkan adanya Monef. Tahu Monef nggak? Monef itu kayak pengawasan dan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Jadi itu harus dilakukan monitoring dan evaluasi, baik itu setiap tahun, 3 tahun sekali, ataupun bagaimana sesuai dengan kebijakan KAP masing-masing. Kayak gitu, itu harus ada. Gunanya apa? Gunanya biar standar pemantauannya itu
bisa terjaga dengan baik gitu. Standar pengendaliannya, sorry, itu bisa terjaga dengan baik kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ah, enak ini. Oke, izin bertanya, Bu. Semisal KAP melakukan pelanggaran yang disanksi kantor KAP-nya atau hanya pemimpin KAP? Tergantung ininya, Mas Anjas. Tergantung apa? Tergantung kasusnya. Kalau misalkan sanksi itu memang diinisiasi oleh pemimpin KAP, bisa saja pemimpin KAP-nya saja yang kena. Tapi ketika yang salah itu bawahannya, pasti pemimpinnya juga kena dan seluruh KAP juga kena. Kayak gitu. Gitu Mas Anjas. Apakah kurang jelas? Apakah suara saya terdengar dengan baik ya, Mas? Oke, jelas. Oke, ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Bisa chat di kolom di bawah ini. Oke lah. Belum ada ya? Kita bisa lanjut. Set. Nah, kita masuk ke bagian 2. Laporan audit, teman-teman. Laporan audit itu ada apa aja sih gitu. Nah, jadi teman-teman, sebelum masuk ini ada pertanyaan belum? Belum ya? Oke. Udah beli bukunya belum? Belum ya? Oke, oke, oke. Nanti kalau UAS itu ya belajar ya, teman-teman. Oke. Jadi saya akan masuk ke tema laporan audit. Jadi laporan audit itu teman-teman ada 5 jenis. Yang pertama ada wajar tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Gitu. Dia wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Yang ketiga, wajar dengan pengecualian. Yang keempat, tidak wajar. Dan yang kelima, menolak memberikan pendapat. Gitu. Nah, teman-teman, di antara kelima jenis laporan audit ini bisa kita bagi dua. Yang warna kuning sama warna pink, ini termasuk laporan audit yang bagus. Yaitu wajar tanpa pengecualian dan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Ini kalau dinilai secara angka ya, ini 100, ini 90 gitu. Kayak gitu. Kasarannya gitu. Nah, yang ketiga bawah ini ada wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan menolak memberikan pendapat, itu merupakan laporan audit yang jelek. Tuh, jadi bisa dibagi dua. Yang atas itu yang bagus, yang bawah itu yang jelek. Kayak gitu. Saya next ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Wajar tanpa pengecualian itu kapan sih laporan keuangan itu dapat statement seperti ini? Ini tuh benar-benar best of the best laporan audit gitu ya. Dia itu tahta tertinggi. Nilainya 100 istilahnya. Wajar, jadi laporan keuangannya itu wajar, oke banget, tanpa pengecualian. Kayak gitu. Yang pertama, laporan keuangannya lengkap. Mulai dari laporan posisi keuangan hingga laporan arus kas. Sampai ke catatan atas laporan keuangan itu ada semua. Kayak gitu. Terus yang kedua, bukti audit yang memadai telah terkumpul. Jadi seorang auditor itu dengan mudah itu menganalisis bukti-bukti mereka kayak gitu. Bisa mengakses bukti-bukti perusahaan tersebut dengan mudah. Itu nomor dua, kriteria nomor dua. Kriteria nomor tiga, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi itu apa, guys? Pernah dengar PABU? Prinsip akuntansi berterima umum. Terutama standar akuntansi keuangan. Coba ditulis ya. Jadi laporan itu telah disajikan sesuai dengan PABU. Prinsip akuntansi berterima umum.
Coba nanti dicek untuk kepanjangannya ya guys ya. Takutnya saya salah. Nah, di dalam PABU itu ada berbagai macam teman-teman. Dan yang paling utama adalah standar akuntansi keuangan atau SAK. Itu itu ya yang harus dipegang oleh seorang auditor dalam melakukan audit. Ketika dia itu menilai apakah laporan keuangan tersebut udah baik atau benar kayak gitu. Terus yang keempat, tidak terdapat situasi yang membuat auditor itu merasa perlu menambahkan sebuah paragraf penjelas. Jadi kasarannya, wis laporan keuangan itu bagus banget, perfect, wis. Nggak ada yang mau dikomentari kayak gitu, saking udah bagusnya. Nggak ada kekurangannya sama sekali. Kayak gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Aman ya? Oke, yang di online teman-teman aman? Teman-teman Iya. Zoom? Kalau saya kecepatan bilang ya teman-teman. Oke, saya lanjut. Selanjutnya adalah laporan audit yang terbagus kedua. Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas kayak gitu. Nah, oke, biar kelihatan, tak taruh bawah dulu. Oke. Yang pertama, penerapan prinsip akuntansi yang tidak konsisten. Sebenarnya teman-teman kalau di apa ya, di laporan keuangan itu memang eh, diupayakan dalam penerapan prinsip akuntansi itu harus konsisten. Dari awal dia berdiri sampai sekarang itu harus konsisten. Kayak gitu. Tapi ada beberapa hal yang membuat mereka itu tidak konsisten. Kayak gitu. Misalkan, misalkan awalnya itu dia merupakan perusahaan kecil ya. Perusahaan kecil terus menjadi besar dan mempunyai anak. Pasti prinsip akuntansi yang digunakan itu pasti berbeda. Nah, itu nggak apa-apa kalau dengan kondisi-kondisi tertentu yang memang hal tersebut masih wajar, itu masih dimaafkan oleh auditor kayak gitu. Gitu, paham ya? Yang poin satu. Terus yang kedua yaitu keraguan yang substansial dengan going concern. Tahu going concern? Apa itu going concern? Ada yang tahu? Hah? Jadi going concern itu teman-teman ada yang tahu? Jadi going concern itu keberlanjutan perusahaan. Kayak gitu. Jadi apakah kira-kira tahun depan perusahaan ini bakal pilot atau enggak ya gitu. 10 tahun ke depan apakah dia ada indikasi ngerti pilot kan bangkrut ya atau tidak kayak gitu. Itu namanya going concern kayak gitu. Jadi auditor meskipun itu bukan kewajiban auditor untuk memberitahu terkait dengan going concern suatu perusahaan, tapi auditor mau apa ya kok mau sih boleh untuk menambahkan keterangan ini, teman-teman. Jadi misalkan beberapa tahun terakhir perusahaan X itu mengalami kerugian yang terus-menerus, itu nggak apa-apa dijelaskan oleh auditor. Kayak gitu. Itu masih masuk wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Soalnya apa? Soalnya perusahaan X tersebut masih melakukan menciptakan sebuah laporan keuangan itu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum tadi. Cuman memang beberapa tahun terakhir ini dia itu melakukan apa ya? Merasakan kerugian yang terus-menerus gitu loh. Jadi bisalah ini dinotis oleh auditor untuk diberitahukan kepada investor. Kayak gitu, itu nggak apa-apa. Tapi masih tetap oke lah gitu. Terus auditor menyetujui penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi ketika kesalahan dari seorang akuntan, seorang perusahaan dalam menciptakan laporan keuangan ketika dia itu kesalahannya minor, itu masih dimaafkan. Nah, maksudnya minor ini adalah tidak berdampak besar dalam pengambilan keputusan seorang investor kayak gitu. Gitu ya, maksudnya minor itu seperti itu. Jadi kayak penyimpangannya itu nggak berefek banyak lah kayak gitu. Jadi ya wes, gak popo gitu. Tapi meskipun kayak gitu harus ditambahi dengan paragraf penjelas. Terus yang keempat yaitu penekanan masalah lain. Misalkan ada peristiwa penting setelah tanggal neraca. Itu kayak misalkan ada kebanjiran nih, ada kecelakaan atau kebakaran kayak gitu-gitu ya. Terus dengan hal tersebut itu laporan keuangannya itu tidak sesuai dengan kondisi aslinya.
Nah, maka dari itu bisalah penekanan masalah lain itu bisa ditambahkan di paragraf penjelas. Misalkan perusahaan ini itu anu telah terjadi kecelakaan yaitu kebakaran gini-gini sehingga untuk saldo ini itu mengalami fluktuasi yang sangat besar kayak gitu itu nggak apa-apa gitu asalkan dia itu masih sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum kayak gitu teman-teman. Terus kalau adanya transaksi yang bernilai besar itu pun juga sama. Misalkan biasanya itu transaksinya cuma 50 juta gitu ya. Kita anggap aja anggapannya itu kecil. Tiba-tiba kok ke depannya itu sampai 5 miliar pas tahun itu. Jadi ada lonjakan yang tidak wajar. Nah, itu bisa dinotis oleh auditor. Jadi ditambahin paragraf penjelasnya itu apa gitu. Terus juga ada paragraf penjelas yaitu laporan yang melibatkan auditor lain. Jadi maksudnya di sini adalah biasanya teman-teman kalau di perusahaan besar yang punya anak banyak kayak gitu ya. Misalkan kayak Indofood itu anaknya banyak. Itu biasanya kalau KAP yang menanganinya itu tidak mampu untuk mengaudit seluruh perusahaan, baik itu induk maupun anak-anaknya, biasanya mereka itu kayak membagi tugas kepada KAP yang lain. Kayak gitu. Jadi misalkan saya KAP ya KAP induk ya, maksudnya KAP yang memang disuruh melakukan audit. Terus ternyata aku kewalahan. Wah, kayaknya aku nggak bisa deh melakukan KAP di seluruh perusahaan, di seluruh cabang kayak gitu. Maka saya menunjuk misalkan KAP-nya sini, KAP-nya ini silakan coba bantu aku kayak gitu. Nah, itu nanti dijelaskan di paragraf penjelas kayak gitu. Oke, yang dari sini paham ya, teman-teman? Ya, sebenarnya kalau teman-teman ada buku itu bisa dibaca sih enak. Nah, selanjutnya itu kan tadi ya kita bahas dua dua laporan yang baik lah ya, yang nilainya 100 sama 90 kayak gitu. Sekarang kita masuk ke laporan audit yang jelek. Nah, biasanya kenapa kok perusahaan itu mendapatkan laporan audit jelek gitu? Karena ada tiga kondisi ini, teman-teman. Kemarin sudah kita singgung sedikit terkait dengan ruang lingkup audit yang dibatasi. Apakah auditor itu berhak untuk melawan hal ini gitu? Auditor itu nggak berhak gitu loh. Kalau memang dari manajer dari perusahaannya itu menutupi sesuatu, misalkan divisi ini tidak boleh diaudit, maka auditor nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus yang kedua, penyusun laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini guys, kepanjangannya kayaknya aku salah tadi. Oh, bener ya? Bener ya? Oke, oke. Terus yang ketiga adalah auditor tidak independen. Maksudnya auditor tidak independen, teman-teman. Jadi eh, ada kasus bahwa seorang auditor itu bisa aja ditekan oleh seorang manajer di perusahaan tersebut. Misalkan seorang auditor tuh menemukan keganjalan yang sangat riskan ya bagi suatu perusahaan. Terus dia itu diancam oleh manajernya. Kalau kamu nggak bisa memberi aku laporan audit yang bagus, nyawa kamu akan terancam kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Nah, itu merupakan apa ya salah satu faktor yang membuat perusahaan tersebut jelek laporan auditnya. Coba kita bahas satu-satu. Nah, jadi ada tiga, guys. Ada wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan menolak memberikan pendapat. Udah dicatat kan ya tadi? Oke. Jadi wajar dengan pengecualian. Jadi kalau dinilai itu dia nilainya 50 lah. Adanya pembatasan ruang lingkup audit atau kelalaian untuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Seperti yang saya bilang tadi, kalau manajer atau perusahaan itu berusaha menutupi suatu divisi, terus dia itu tidak mengizinkan seorang auditor melakukan audit di divisi tersebut, maka audit itu berhak mengeluarkan wajar dengan pengecualian. Jadi dengan pengecualian itu biasanya itu kalimatnya kayak semua udah bagus, tapi khusus divisi ini saya tidak melakukan audit karena tidak mendapatkan izin kayak gitu. Nah, kayak gitu itu wajar dengan pengecualian. Terus selanjutnya adalah tidak wajar. Tidak wajar itu laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang material dan menyesatkan. Jadi seorang akuntannya itu kalau ngerjain laporan keuangannya ngawur tok wis.
Nggak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Nah, itu auditor itu berhak mengeluarkan statement laporan audit tidak wajar. Tuh, teman-teman. Dan yang terakhir, menolak memberikan pendapat. Nah, kayak tadi ya, kayak misalkan dapat ancaman. Manajer itu dapat seorang auditor itu mendapat ancaman dari perusahaan tersebut. Itu dia bisa mengeluarkan menolak memberikan pendapat. Nama lainnya disclaimer. Jadi dia nggak mau memberikan pendapat kayak gitu. Biasanya, tapi paling banyak terjadi itu bukan ancaman kayak gitu ya. Yang paling banyak terjadi ini karena adanya pembatasan ruang lingkup. Ini ruang lingkupnya itu jelasnya lebih gede dibandingkan dengan hal ini. Misalkan ini itu menutupi 2 divisi gitu ya. Ini tuh bisa 5 divisi dari 7 divisi, misalkan kayak gitu. Misalkan perusahaan itu memiliki 7 divisi, terus dari 7 itu 5 divisi itu tidak boleh diutak-utak oleh auditor, itu dia disclaimer. Dia menolak memberikan pendapat. Soalnya apa-apa yang mau dikasih pendapat kan? Kalau ruang ruang lingkupnya aja ditutupin kayak gitu. Terus juga keraguan terhadap going concern. Biasanya kalau keraguan terhadap going concern ini berbeda dengan kayak tadi laporan apa wajar tanpa pengecualian dalam paragraf penjelas. Kalau ini tuh bener-bener kayak wis kepepet kate bangkrut bener loh. Itu makanya dia itu memunculkan namanya menolak memberikan pendapat. Jadi benar-benar perusahaan ini kayak wis kolaps banget kayak gitu. Bukan hanya keraguan 10 tahun ke depan akan pilot, tapi kayak tahun depan aja wis hidup aja wis alhamdulillah gitu. Nah, itu adalah menolak memberikan pendapat. Seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Wih, mari guys. Oh, belum. Kurang satu. Jadi, bagaimana sih seorang auditor itu memunculkan sebuah laporan audit? Ini ada prosesnya, ada 4. Yang pertama, menentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan laporan wajar tanpa pengecualian. Jadi kira-kira ada kondisi yang janggal nggak yo? Ada kondisi yang kurang bagus nggak ya di laporan keuangannya kayak gitu. Jadi audit itu wajib mengidentifikasi hal tersebut. Kira-kira laporan keuangannya itu sesuai dengan PABU nggak ya gitu. Terus yang kedua yaitu memutuskan materialitas untuk tiap kondisi. Apa sih itu materialitas? Ada yang tahu? Jadi materialitas itu adalah apa ya? Materialitas itu kayak tingkat salah sajinya. Tingkat salah saji laporan keuangan. Bisa dikatakan hal tersebut. Jadi tingkat salah sajinya itu tinggi atau tidak? Kalau materialitasnya itu tinggi, berarti dapat dikatakan bahwa salah sajinya itu banyak. Kalau materialitasnya itu rendah, berarti salah sajinya sedikit dan masih bisa dimaafkan oleh seorang auditor. Kayak gitu. Kalau tingkat materialitas suatu perusahaan itu tinggi, maka pasti dia akan mendapatkan laporan audit dari 3 audit yang terbawah itu tadi. Kalau materialitasnya itu rendah, dia masih ada peluang untuk mendapatkan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Kayak gitu. Gitu ya, paham ya? Oke, silakan dicatat dulu. Ada yang chat ini. Apakah seorang auditor bisa berpeluang melakukan kecurangan, Bu? Jelas ada, gitu. Jadi saya ulangi lagi, ya kemarin itu Mbak Aris sudah saya jelaskan sedikit sih, masih disinggung sedikit. Jadi seorang auditor itu nggak 100% suci gitu. Memang seorang auditor itu kayak digadang-gadang harus menjadi seorang pribadi yang independen. Jadi dia nggak boleh digoda oleh siapapun gitu loh. Kalau ada godaan, misalkan suap dan lain sebagainya, itu seorang auditor itu harus benar-benar teguh pendirian. Tapi kenyataannya memang Mbak Ari banyak sekali seorang auditor itu yang masih melanggar hal tersebut. Contohnya, yang paling saya ingat itu ada kasus Garuda kemarin. Tahun 2018 sih, tahun 2018 itu Garuda itu terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan.
Kenapa kok bisa melakukan manipulasi laporan keuangan? Ternyata ada campur tangan KAP. Kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh peluang seorang auditor melakukan kecurangan. Jadi, bisa aja seorang auditor itu tergoda dengan suap yang diberikan oleh perusahaan agar dia itu mendapatkan laporan yang bagus kayak gitu. Soalnya apa? Kenapa kok Garuda itu dulu itu kayak benar-benar harus punya laporan audit itu yang bagus? Karena track recordnya itu beberapa tahun belakangan itu Garuda itu mengalami pendapatan turun terus, rugi terus dia intinya itu. Maka dari itu dia berusaha untuk memanipulasi laporan keuangan biar seorang investor itu kayak lihat, oh ternyata Garuda sudah membaik loh gitu. Ternyata di belakang itu ada campur tangan KAP yang dia tergoda dengan suap. Kayak gitu teman-teman. Gitu Mbak Ari, bagaimana? Apa nih? Oh enggak ketahuan. Oke. Oke Bu, oke Mbak Ari. Sudah mencatatnya? Oke. Sekarang, oh enggak bisa. Tara, tugas guys. Soalnya memang sekarang teman-teman itu termasuk angkatan baru toh. Jadi harus ada namanya kurikulum OBE, tahu nggak? Pernah dengar nggak? Ada dosen yang menjelaskan itu nggak? Jadi memang kayak dituntut untuk harus ada tugas, terus harus ada tugas kelompok kayak gitu-gitu. Jadi ya nggak apa-apa ya. Saya kasih tugas 1 semester 2 lah, gitu. Terus nanti kelompoknya 1, jadi nanti total ada 3 tugas, gitu ya. Jadi teman-teman cari salah satu laporan audit perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Tujuannya apa? Biar teman-teman tahu lah realnya laporan audit itu kayak gimana sih gitu. Nggak hanya dengerin cerita dari saya aja. Ini bisa tahu cara nyarinya teman-teman. lewat tuh. Lewat BI. Udah tahu ya Mas Yudis? Teman-teman yang lain? Ya, benar. IDX. Nanti lah saya ini ya, saya coba ya. Bebas, bebas. Perusahaan apapun yang listing di Bursa Efek. Terus nanti diidentifikasi nama perusahaannya apa, opini audit yang diterima itu apa, dan tunjukkan kalimat yang menunjukkan opini audit tersebut. Kayak gitu, misalkan wajar tanpa pengecualian. Mana sih kalimat yang menunjukkan wajar tanpa pengecualian kayak gitu. Terus itu alasan mengapa perusahaan menerima opini audit tersebut. Kenapa kayak gitu. Nah, biasanya kalau ini itu ditemukan ketika misalkan ada perusahaan yang disclaimer. Disclaimer menolak apa auditor itu menolak memberikan pendapat. Itu pasti dijelasin kenapa kok perusahaan itu mengeluarkan disclaimer kayak gitu. Gitu ya. Terus nanti minta tolong diidentifikasi dalam bentuk PDF, Word dijadikan PDF gitu ya. Terus minta tolong dilampirkan linknya biar nanti saya bisa buka. Bisa link laporan keuangannya perusahaan nggak apa-apa. Tapi linknya dicari. Ya, nah caranya Lainnya. deadline-nya karena kalian eh kapan ya? Karena kalian kelas karyawan ya. Sekarang hari apa sih? Selasa. Ini aja Senin 2359. Us. Suwe lho rek iku. Yo, 1 minggu. Ya, Senin jam 2359. Nanti dikumpulin di Google Classroom. Nanti tak bikinkan ininya, kolom pengumpulannya ya. Oke. Dari teman-teman online pahamkah? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas? Silahkan di screenshot ya teman-teman. Tapi nanti saya share juga di ini sih. Di learning itu juga ada. Di Google Classroom nanti akan saya upload menyusul. Kayak gitu. Gitu, oke. Coba saya stop share ya. Saya tunjukkan caranya ini. Saya tunjukkan caranya. www.idx. Ini. Kayak gini guys. Banget gitu. Tak ini ya, tak share link dulu ke temen, share link. Si, di Zoom. Share screen dulu.
Jadi teman-teman online ini merupakan salah satu contoh bagaimana cara kita mengakses laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi silahkan dibuka idx.co.id. Ini ya, idx.co.id. idx.co.id. Itu .id. Bisa langsung kalian coba sih di HP kalau mau ya. Terus teman-teman, di atas ini ada beberapa apa namanya guys? Apa ini? Menu, bener. Ada beberapa menu, pilih perusahaan tercatat. Ada yang nyoba langsung, boleh. Terus masuk ke laporan keuangan. Gitu ya. Kita pencet. Nah, laporan keuangan dan tahunan. Kayak gitu. Bebas, bebas. Nah, misalkan kalian pengen cari apa ya? Cari Unilever gitu misalkan. Berarti kodenya UNVR. Nah, untuk mencari kode ini kalian bisa ini sih. Bisa searching di Google dulu lah. Misalkan aku pengen nyari Mayora deh. Berarti apa? Biasanya MYOR gitu. Kode kode saham gitu ya. Kata kuncinya kode saham perusahaan apa gitu nanti muncul Kredit tapi gitu. kode-kode Heeh. gimana ya Mas? Mari boleh bukan teman. Misalkan gini ya. Nggak kelihatan. Impor sih. Pernah dikali. Kode saham kode saham perusahaan Pertamina, oh bukan Pertamina, apa ya? Unilever gitu ya. Nah, coba kita cari kira-kira ada nggak? Nah, benar. Bukan. Unilever sekarang LVR. Sebentar. Enggak, UNVR sebenarnya seharusnya. Nah, ini kayak gini. UNVR gitu ya. Gitu. UN ini kodenya. Ya biasanya bisa dilihat di profil perusahaan tercatat. Kodenya UNVR gitu ya. Oke. Nah, kalau udah dipencet kan laporan keuangan dan tahunan tadi. Ini ada kolom kayak gini guys. Misalkan tadi itu aku nemu BEF. BEEF. Ini merupakan salah satu perusahaan yang disclaimer. Dia dia kena laporan keuangan disclaimer. Kayak gitu. Soalnya apa lupa ya aku ya gara-garanya apa nanti bisa dicari. Ini bisa 12 aja. Nanti difilter. Oke, nggak usah difilter dulu. Nanti ada pilihan kayak gini. Jangan memilih tahun 2024. Soalnya apa? Belum diaudit secara keseluruhan. Terakhir harus 2023 dan nah, gitu ya. Oke. Ini sorry guys, ini laporan tahunan kayak gini. Boleh difoto wes gini wes. Laporan tahunan saham 2023 tahun. Nah, dulu teman-teman saya itu tahunya itu di setiap perusahaan di laporan tahunan itu pasti ada laporan audit. Pasti kayak dilampirin gitu loh. Tapi pagi tadi itu saya coba beberapa itu nggak dilampirin kayak gitu. Cuman dia tuh cuman ngomong wajar tanpa pengecualian gitu loh. Tapi nggak ada lampirannya kayak gitu. Nah, nanti coba teman-teman cari perusahaan yang memang ada lampirannya kayak gitu ya. Gitu ya. Oke, Oke, kayak gitu teman-teman. Nanti terapkan. Wah, lama sih, lemot sih. Lemot guys. Ini nanti muncul kayak anunya, PDF-PDF-nya. Nanti tinggal di-download gitu ya. Oke, saya kasih contoh sih. Ini bisa terlihat di teman-teman musuh nggak ya? Coba aku stop share dulu. Kayak gitulah ya caranya. Izin bertanya Bu, untuk laporan auditnya hanya lampiran linknya saja. Iya Mas, jadi nanti dilampirin aja nggak apa-apa. Cuman linknya aja biar nanti saya bisa
Lihatlah. Boleh sih dilampirin link laporan audit tadi tuh yang habis di-download dari IDX kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau dilampirkan dalam bentuk PDF-nya itu nggak apa-apa sih, tapi itu biasanya ini gede ukurannya kayak gitu. Jadi bisa link aja lah nggak apa-apa kayak gitu. Berarti dua ya Bu, yang ngumpulin yang PDF tugas kita sama link yang kita cari Mm-mm. di IDX itu. Ya, linknya itu bisa aja langsung masukin dalam satu PDF file. Oh, di Misalkan kayak bawahnya. ya bisa di bawahnya atau di atasnya gitu. Gitu ya. Teman-teman online gimana? Paham nggak Mas Anjas? Bisa mengikuti? Oke, Mas Anjas. Jadi nanti dijadiin satu PDF aja ya. Nanti bisa lah dikasih link di atasnya atau di bawahnya kayak gitu. Oke, coba saya kasih contoh satu ya. Mana ya tadi ya? Oh ini ya, kabar sapi ini. Nah, oke teman-teman online bisa kelihatan ya. Saya buka laporan keuangan. Nah, jadi inilah bentuknya laporan tahunannya suatu perusahaan teman-teman. Nanti bisa lah teman-teman baca-baca gitu. Lucu, ada gambar-gambarnya, ada direkturnya itu siapa, gitu-gitu. Ada burger. Ini kenapa ya sapi dengan burger ini hubungannya apa? Oh, kayaknya dagingnya jadi burger gitu ya. Ya, ya kayak gitulah. Aku juga ngerti BEF itu apa, guys. Kita seneng aku. Iya, BEF, BEEF. Anu apa kode sahamnya tuh BEEF. Iya, berhubungan dengan sapi. Iki. Nah, biasanya laporan audit itu di atasnya laporan keuangan, teman-teman. Ah, bentar ya, bentar. Nah, ini dia. Ya, jadi teman-teman nanti kalau teman-teman lihat di laporan tahunan, di laporan tahunan itu banyak sekali ada ratusan. Nah, ini contohnya ada 148 halaman, guys. Jadi isinya itu dari, wes pokoknya segala macam informasi terkait dengan perusahaan itu ada di situ. Kalau kalian pengen tahu misalkan Unilever kayak gimana sih, gitu-gitu ya. Terus apa DL labanya piro sih tiap tahun gitu. Itu bisa dilihat dari laporan tahunan. Nanti bisa kalian baca-baca direkturnya siapa, kayak gitu-gitu. Itu bisa pemegang sahamnya siapa aja, itu bisa kalian lihat. Nah, kalau kalian scroll ke bawah, seret, habis penjelasan panjang lebar itu, tengah-tengah, agak ke bawah sih, itu ada laporan audit. Langsung di bawahnya diikuti dengan laporan keuangan yang sudah diaudit. Kayak gitu. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kan udah di end kan, maksudnya cerita-cerita tentang perusahaannya itu. Ini tinggal ada tanda tangan komisaris, tanda tangan direkturnya gitu. Langsung masuk ke laporan keuangan, teman-teman. Laporan keuangan nanti teman-teman scroll. Nah, ini tuh ada surat pernyataan direksi. Dimulai dengan surat pernyataan direksi, terus halamannya apa aja, barulah ada laporan audit kayak gitu. Nah, ini ya ada laporan audit tuh kayak gini. Kami telah mengaudit laporan keuangan PT STK, gitu-gitu. Tanggung jawab manajemen itu dijelasin juga, tanggung jawab auditor itu apa aja gitu. Gitu. Terus itu basis opini tidak menyatakan pendapat. Nah, inilah alasan kenapa kok dia itu disclaimer gitu. Seperti yang dijelaskan pada catatan 35. Nah, ini nanti teman-teman simpulkan kira-kira kenapa ngono. Gitu ya. Nah, nanti bisa dibaca. Nah, ini tahu nggak ini dampak buruk terhadap operasi dan likuiditas perusahaan secara langsung berpengaruh pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Bisa jadi, bisa dikatakan bahwa going concern-nya itu sudah terancam, teman-teman. Keberlanjutannya, keberlanjutan ke depannya tuh perusahaan ini tuh udah terancam. Karena apa? Karena selama ini dia tuh nggak bisa bayar utang. Kayak gitu. Nah, itu bisa kalian simpulin dengan kata-kata kalian sendiri gitu ya. Nanti ya. Oh, ini ada keterangan. Karena signifikansi dari hal-hal yang dijelaskan.
Kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit. Ini juga ada pembatasan lingkup audit, ruang lingkup audit. Kayak gitu ya. Oke. Berarti Mm-mm. setiap PT-nya itu pasti ada disclaimer-nya, Bu. Setiap apanya? Setiap PT yang kita itu lebih. Enggak. Disclaimer itu merupakan salah satu jenis laporan laporan audit yang tadi tidak memberikan pendapat. Maksudmu apa? Disclaimer-nya. Enggak harus. Bebas. Kalau kalian mau cari laporan, misalkan kalian nanti nemunya itu wajar tanpa pengecualian, nggak apa-apa. Misalkan ada paragraf penjelas, ya nggak apa-apa gitu. Misalkan tidak wajar, nggak apa-apa. Kayak gitu. Berarti yang soal yang terakhir sendiri berarti nggak usah diisi nggak ada problem. Kalau misalkan memang di laporan auditornya itu tidak dijelaskan, itu diisi aja. Kalau misalkan laporan tanpa wajar tanpa pengecualian, berarti bisa aja bahwa laporan keuangan yang sudah disusun oleh perusahaan ini dan sudah diaudit oleh KAP ini sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum kayak gitu. Tetap kalian isi ya, tapi dengan bisa bisa apa ya ditambahkan dengan alasan-alasan kalian sesuai dengan pelajaran kita tadi. Nanti apa PPT ini akan saya ini sih, akan saya kasih. Gitu ya. Paham untuk teman-teman yang di sini? Oke, untuk teman-teman online bagaimana? Iya. Dipikir Senin apa nih, guys? Oke, Mbak Mustika paham. Terima kasih, Mbak. Gimana teman-teman yang lain? Paham, Bu. Oke, saya stop share dulu. Oke, Mas Anjas paham. Oke, saya kira udah paham semua ya, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup. Begitu. Loh, kok wis ringkas-ringkas mulai tadi. Oke, oke. Oke, jam 8.15. Udah cukup ya? Ada pertanyaan? Ya. Udah ya, teman-teman offline udah. Teman-teman online, apakah ada pertanyaan? PDF-nya nggak ada syarat-syarat kayak Enggak, wis tulis anu ae. Yang penting rapi, bisa dibaca gitu ya. Oke, udah ada. Nanti. Kalau buat tugas kelompok harus ada syarat-syaratnya. Gitu ya. Oke, Mbak Mustika belum. Oke, saya kira oh, ditulis tangan apa diketik, Bu? Ditulis tangan ya, Mbak Ari. Nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF. Nanti dikumpulkan di Google Classroom, teman-teman. Udah masuk semua kan Google Classroom? Atau aku belum bikin? Udah kan? Tidak. Aku tadi bilang tidak. Enggak. Tapi bebas sih kalau misalkan kalian ditulis tangan ya nggak apa-apa. Tapi ada laptop toh, maksudnya ada komputer kan? Nah, mending diketik guys. Aku mau coba lu enak sih San. Gitu ya teman-teman online juga. Jadi saya ulangi lagi nanti sebenarnya bebas, boleh ditulis atau diketik, tapi akan lebih baik diketik teman-teman. Nanti dikumpulinya dalam bentuk PDF. Gitu ya. Mas Anjas, Mbak Ari, Mbak Vanessa, Mbak Sofi, Mbak Mustika, dan Mbak Sefti. Oke, baik. Oke. Oke, untuk teman-teman online, saya kira cukup ya. Kalau memang ada pertanyaan lanjutan, atau nanti ada pertanyaan menyusul, silahkan ditanyakan di grup. Biar nanti teman-temannya juga tahu juga. Gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman online, saya akhiri dulu. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Terima kasih juga atas partisipasinya. Saya tutup dulu ya untuk Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya close ya. Untuk minggu depan, kalau teman-teman bisa, boleh on cam lah ya, biar kenal sama teman-teman di kelas. Oke, gitu aja pesanku. Saya tutup. Terima kasih teman-teman online.